Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu dalam pertemuan keempat terkait dengan hukum perbankan dan jaminan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis perbankan. Seperti yang Anda sudah pahami bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan, ya, yang dimana dia itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, ya, sehingga ada keuntungan yang didapatkan oleh bank. Oleh karena itu, bunga kredit lebih besar daripada bunga simpanan, ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi tujuan dan pengertian bank itu ya bisa Anda lihat di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selanjutnya, fungsi bank. Jadi fungsi bank itu menghimpun dana dari masyarakat, funding, ya. Funding itu dari bahasa Inggris secara terminologinya. Menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, giro, ya, tabungan, deposito. Kegiatan menghimpun dana ini disebut funding. Jadi kegiatan menghimpun dana itu dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito itulah semua yang dimaksud dengan funding. Ya. Inilah merupakan strategi bank di dalam sistem bank. Yang menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa imbalan jasa berupa bunga dari bank konvensional dan prinsip jual beli atas bagi hasil bagi bank syariah. Selain itu juga berupa hadiah pelayanan yang menarik. Jadi banyak beberapa pelayanan yang menarik yang dikeluarkan oleh bank. Bank juga bisa membuat yang namanya lembaga finance, ya, yang memberikan kredit untuk barang-barang benda bergerak, ya, dan mengeluarkan benda-benda yang dikategorikan sebagai benda yang berharga atau barang yang berharga. Kemudian, menyalurkan dana pada masyarakat. Artinya, melempar kembali dana yang telah dihimpun melalui simpanan giro, tabungan, dan deposito tadi kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau loanable fund bagi bank konvensional dan pembiayaan bagi bank syariah. Ya, jadi ada perbedaan memang antara bank syariah dengan bank konvensional, ya. Syariah bagi bank konvensional dalam memberikan pinjaman dikenakan bunga dan jasa. Pinjaman lain dalam bentuk biaya administrasi, biaya provisi, dan komisi. Jadi sedangkan bank syariah didasarkan pada jual beli bagi hasil. Jadi pembagian biaya keuntungan antara bank konvensional dengan bank syariah itu berbeda. Kalau bank syariah didasarkan pada jual beli dan bagi hasil. Jadi semakin besar keuntungan, semakin besar hasil ataupun manfaat yang akan kita dapatkan. Sedangkan di dalam bank konvensional sudah ditentukan berapa nilai minimum dan nilai maksimal dari jenis bunga dan maupun jasa yang diberikan oleh bank konvensional. Kemudian, memberikan jasa-jasa bank lainnya, service. Jadi jasa-jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung kegiatan bank. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan, menghimpun dan menyalurkan dana baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan penyimpanan. Ya. Anda bisa lihat di sini ada jasa setoran, ada jasa pembayaran seperti gaji, pensiun, ya, taspen, ya, yang dikeluarkan oleh BPN. Kemudian, BTN, jasa pengiriman uang, ya, misalnya BNI, ya, BNI transfer dan sebagainya, jasa penagihan, clearing, jasa penjualan mata uang asing, ya, kurs. Ini berkaitan erat dengan kurs mata uang, ya. Kemudian jasa penyimpanan dokumen, safety box, jasa cek wisata, jasa kartu kredit, letter of credit yang biasa digunakan oleh toko-toko online, ya, jasa bank garansi dan referensi bank. Risiko usaha bank itu ada risiko kredit, default risk, ya, risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank serta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Risiko investasi, investment risk,
risiko likuiditas, liquidity risk, ya, risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit. Ya. Dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu. Jadi ada risiko likuiditas ketika kehilangan kepercayaan dari nasabah sehingga nasabah secara massal dan beramai-ramai menarik dananya dari bank. Itu terjadi ketika krisis moneter pada tahun 1998 ketika masyarakat tidak percaya lagi dengan bank dan lembaga keuangan, ya. Karena pada saat itu terjadi yang namanya fluktuasi nilai mata uang, ya. Kemudian resiko operasional risk. Ada resiko ketidakpastian mengenai usaha bank yang bersangkutan, ya. Tergantung operasional bank, ya. Dianggap operasionalnya itu tidak profesional, ya. Artinya ada penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank. Risiko penyelewengan, fraud risk. Jadi ada penyelewengan layaknya kemarin Bank Senturi, ya, sekitar 6,7 triliun itu diambil, kemudian kemudian dibawa ke negara lain, kemudian diinvestasikan di negara lain, ya. Itu adalah risiko penyelewengan, fraud risk. Kerugian-kerugian yang terjadi akibat hal berikut: ketidakjujuran, penipuan, penggelapan moral, perilaku yang kurang baik dari pejabat atau karyawan dan nasabah bank itu. Risiko fiduciary risk. Kita tahu bersama bahwa jaminan fidusia adalah jaminan atas kepercayaan sehingga barang bergerak itu berada pada kekuasaannya, kedudukan biziternya berada kepada yang berutang, ya, sehingga ada kedudukan kepercayaan di situ. Risiko yang timbul apabila bank dalam usahanya memberikan jasa bertindak sebagai wali amanat baik untuk individu maupun badan usaha. Simpanan dana yang diberikan kepada bank harus dikelola dengan baik dan tidak melakukan spekulatif dengan tetap memperhatikan keuntungan di samping keamanan dari dana yang diinvestasikan. Maaf, sebelum edit, ya. Jadi itu tadi terkait dengan fungsi dan tugas pokok bank. Baik, kita lanjut. Kalau kita melihat jenis bank, maka bank sebenarnya hanya dibedakan dari dua aspek, ya. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 7 tahun 92, ya, kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 98, maka bank hanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu bank umum dan bank kreditan rakyat. Ya, jadi dua jenis itu kita lihat bagaimana pembagiannya. Kalau dilihat dari aspek kepemilikannya, maka bank itu ada yang dimiliki oleh pemerintah, ya. Bank Negara Indonesia (BNI) tahun 46, Bank Rakyat Indonesia (BRI). Yang kita tahu bersama bahwa bank pemerintah pertama yaitu BRI, Bank Rakyat Indonesia. Kemudian bank milik daerah, ada Bank Jatim, ada Bank Kaltimtara, ya. Kemudian ada Bank Sulsel. Bank milik swasta nasional, Bank Sentral Asia, Bank Lipo. Bank milik koperasi, ya, misalnya Bank Bukopin, itu bank milik koperasi. Bank milik swasta asing, Citibank, Hong Kong Bank, Mayapada Bank, ya. Bank campuran, Sumitomo Niaga Bank, ya, Bank Sakura Swadharma, dan banyak lagi. Kalau dilihat dari aspek statusnya, maka bank yang pertama adalah bank devisa, ya. Kalau bank devisa kita bisa lihat di Bank Sentral Asia sama Bank Lipo. Jadi kalau Anda mau cari bank devisa di mana Indonesia menyimpan cadangan devisanya, maka Anda bisa lihat di Bank Sentral Asia dan Bank Lipo. Kita lanjut. Kemudian bank non devisa, maka kita bisa lihat di Bank NISP dan Bank Nusantara Parayangan, ya. Dilihat dari aspek cara menentukan harga, maka kita melihat dari bank konvensional dan bank syariah. Menetapkan bunga sebagai harga baik untuk simpanan produk, pinjaman untuk jasa-jasa lainnya menggunakan biaya nominal persentase tertentu yang disebut sebagai fee based. Bank syariah dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat, bank syariah menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip jual beli dan hasil. Oke, bank umum, komersial bank. Jadi bank umum ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk bank umum adalah perusahaan perseroan, perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, ya. Kemudian bank umum dan penciptaan uang, ya. Jadi uang itu diciptakan, ya. Bank umum dikenal sebagai lembaga pencipta uang, yaitu menciptakan uang giral bagi kepentingan masyarakat. Beberapa cara penciptaan uang giral yaitu substitusi. Uang kartal diganti dengan uang giral, yaitu apabila masyarakat menyetor uang ke bank dan diganti dengan uang giral ataupun cek. Jadi uang giral itu cek, sedangkan uang nyata itu didapatkan melalui setoran dari uang dari masyarakat. Exchange of claim. Penciptaan uang dengan cara bank memberikan pinjaman atau kredit kepada nasabahnya, tetapi tidak diberikan dalam bentuk tunai, tetapi bank membuka suatu rekening baik giro maupun rekening khusus, ya. Pinjaman dalam mencantumkan dalam sisi kreditan nasabah tersebut diberi buku cek. Jadi ini contohnya misalnya Anda fidusia, kemudian Anda dibukakan buku tabungan, tapi buku tabungan itu merupakan buku yang harus Anda isi. Ya, setelah Anda isi dalam bentuk giro, isi dari buku itu ataupun isi dari rekening itu akan ditarik kembali oleh bank. Transformasi penciptaan uang dengan cara menggunakan hutang pihak ketiga baik swasta maupun pemerintah, misalnya nasabah menuai suatu surat berharga kepada bank, kemudian bank membeli tetapi tidak dengan tunai tetapi langsung menambahkan saldo rekening nasabah tersebut. Jadi tidak cash, ya, bukan dengan kertas tetapi dia menukar suatu surat berharga. Ya, kemudian surat berharga itu dinilai oleh bank, disurvei oleh bank, kemudian dikembalikan kepada yang bersangkutan dalam bentuk nilai mata uang yang masuk di dalam rekening, tetapi bukan dalam bentuk cash. Itu yang dimaksud dengan transformasi. Sedangkan bank pengkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ya. Bentuk hukum bank pengkreditan rakyat bisa 1. Perusahaan daerah, 2. Koperasi, kemudian perseroan terbatas. Kegiatan usaha bank perkreditan rakyat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan rumah tangga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan sebagainya. Oke, mungkin cukup dulu untuk slide yang ini. Kita beralih kepada dasar legalitas standing, di mana kita mengambil materi-materi dan pengertian-pengertian umum terkait dengan Bank Indonesia. Jadi kalau kita mau melihat penjelasan terkait dengan Bank Indonesia, Anda bisa download Undang-Undang Republik Indonesia tahun 99 nomor 23, ya. Di situ ada baik dijelaskan secara umum, mendetail. Kemudian Anda bisa melihat juga tujuan bank di sini, ya. Kemudian bagaimana kebijakannya dalam melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia, ya. Dalam pengendalian moneternya seperti apa, mengendalikan kebijakan nilai tukarnya seperti apa, Anda bisa lihat di sini. Kemudian Bank Indonesia fungsinya salah satu lender of last resort, ya, dan melaksanakan pemberian kredit program yang telah disetujui tetapi belum ditarik. Jadi Bank Indonesia membantu mismatch, ya, yang disebabkan oleh risiko kredit dan risiko pembiayaan. Nanti Anda juga bisa lihat di sini bagaimana penjelasannya. Kemudian kita akan melihat bagaimana kedudukan Bank Indonesia di dalam kedudukan lembaga keuangan bank. Ya, kemudian bagaimana Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian Anda bisa melihat apa yang dimaksud dengan pokok-pokok pencantuman harga barang, penggunaan mata uang ASEAN, ya. Oke. Mungkin untuk kali ini cukup sampai di sini. Apabila ada
pertanyaan bisa kita diskusikan di Google Classroom ya. Terbuka pertanyaan apapun terkait dengan materi pada hari ini. Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya. Saya harapkan Anda tetap belajar di dalam masa work ataupun learn from home kita, belajar dari rumah. Saya harap Anda tetap semangat, ya, selesaikan tugas-tugasnya dengan baik, itu merupakan nilai. Insya Allah situasi ini berlangsung bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Kita wajib untuk menjaga kemudian mendukung segala hal yang diminta oleh pemerintah. Ya. Tetap jaga kesehatan kita, jaga kebersihan kita, ya. Dan saya harap kita semua berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.